Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSDA 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Manusia atau HAM adalah sebuah hak dasar yang dimiliki setiap orang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dirampas ataupun dibagi-bagi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia mencakup berbagai bidang, antara lain yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bergerak. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau properti seperti hak memilih, hak manfaat, dan hak membeli. Yang ketiga adalah hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture, seperti mendapatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Yang keempat adalah hak asasi atau prosedural seperti mendapatkan peradilan dan mendapatkan perlindungan. Yang kelima adalah hak asasi politik seperti hak memilih, hak dipilih, dan hak berorganisasi. Yang terakhir adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama atau legal quality seperti hukum, pemerintah, dan lain-lain. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Salah satu hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia adalah ciri dari negara hukum itu sendiri yang pada dasarnya sudah saling terkait dengan hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri dari negara hukum adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan yang memihak. 3. Legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya. Dengan ciri tersebut, tentu saja negara memperhatikan warganya yang mempunyai hak kodrat yang dijamin dan dilindungi. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia tertuang dalam Pancasila dan teramalkan dalam setiap sila dalam Pancasila, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk mendapat perlindungan dalam memeluk agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. 3. Sila persatuan Indonesia. Bentuk nyata pengalaman sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi, dan demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam menghargai hak asasi manusia. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang,
tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Hak asasi manusia harus dihargai oleh setiap individu, karena pada dasarnya setiap individu mempunyai hak asasi yang tidak ingin hak tersebut dilanggar atau tak dihargai oleh orang lain. Hak asasi tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk kasih-Nya, dan negara pun melindungi hak asasi tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai manusia Indonesia yang berbudi luhur padatnya bisa menghargai bentuk kasih dari Sang Pencipta. Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mencantumkan dalam setiap pasal dan peraturan yang dibuat guna menjamin keselamatan, kesejahteraan setiap warganya, dengan harapan kemana negara terjamin dengan amannya rakyatnya. Akan tetapi, kejahatan terhadap HAM masih banyak terjadi dalam masyarakat. Banyak dari mereka yang kurang memahami pentingnya tenggang rasa antar sesama dan golongan. Sebagai golongan dan masyarakat kurang menyadari indahnya perbedaan. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menghargai dan toleransi terhadap orang lain guna tercapai hidup yang aman dan sejahtera sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.